Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswad. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu The Secret. Teori The Secret ini, atau yang kita kenal dengan Law of Attraction, sebenarnya adalah suatu ilmu ya, bisa dibilang berasal dari kitab-kitab kuno, dari sejak bangsa Babilonia, yang kemudian diterjemahkan dalam masyarakat modern ini ya, oleh beberapa tokoh-tokoh ya, seperti Bob Proctor dan Rhonda Byrne dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya akan membahas ini? Sebenarnya memang The Secret ini sangat cocok dengan Islam sebenarnya. Hanya saja memang dalam buku The Secret itu, karya Rhonda Byrne, dan di filmnya itu menyingkirkan peran agama di situ. Tapi menurut saya, kalau kita menggunakan teori ini dan kita integrasikan dengan Islam ya, ini sangat nyambung ya. Karena Muhammad Abduh kan pernah bilang bahwa aku melihat Islam di Eropa, karena di sana memang banyak riset-riset ya, yang sehingga dengan riset-riset itu terbongkarlah rahasia-rahasia yang ada di Al-Quran sebenarnya. Jadi memang Al-Quran ini mencakup seluruh rahasia alam semesta. Jadi kita tidak bisa sekedar hanya membacanya, kita juga harus merisetnya melalui tanda-tanda alam atau melalui literatur-literatur lain ya, kita komparasikan. Nah, baik sahabat-sahabat, sekarang kita bahas tentang The Secret. Nah, The Secret ini memang buku yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Saat itu dia penuh dengan kesulitan hidup ya, penuh dengan masalah ya, penuh dengan mulai dari masalah ekonomi ya, dia mengalami kemiskinan, lalu dia mengalami kehilangan pekerjaan dan juga putus cinta, jadi permasalahan percintaan. Nah, dia akhirnya berpikir bahwa bagaimana saya bisa mengubah hidup saya, yaitu dia mencari literatur-literatur kuno untuk mewujudkan bagaimana solusinya dia memunculkan keajaiban dalam hidupnya, mulai dari filsafat ya, tokoh-tokoh dunia, dan akhirnya muncullah teori The Secret ini. Nah, baik, saya akan membahas tentang The Secret yang mengatakan bahwa sebenarnya bahwa pikiran manusia itu adalah seperti magnet, dan dia akan menarik segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ketika dia berpikir sesuatu yang menyenangkan, ya, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak, seperti makanan, nah maka semesta hadirkan itu semua dalam hidupnya. Dan ketika seseorang itu berpikir pada sesuatu yang negatif, ya, seperti ketakutan, kebencian, dendam, atau dia berpikir tentang hal-hal yang tidak mengenakan yang akan datang, gitu, akan menggerakkan semesta untuk mewujudkan hal tersebut dalam hidupnya. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan juga dalam hadis ya, bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi dalam diri manusia ini itu ada yang namanya kulit, ada yang namanya daging, tulang, darah, cairan, ada yang namanya atom, dan sampai yang namanya energi, dan juga ada namanya vibrasi. Nah, vibrasi ini tempatnya adalah di pikiran dan juga di perasaan. Ketika kita berpikir tentang sesuatu, merasakan emosional yang negatif, maka kita akan memancarkan getaran. Nah, getaran ini yang merespon adalah semesta, ya, universe. Ketika kita berpikir sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang positif, sesuatu yang membahagiakan hidup kita, maka kita akan memancarkan getaran ke semesta, ya, hal-hal yang positif juga. Dan semesta ini akan menampung getaran tersebut, ya, vibrasi tersebut dalam database-nya, dan kemudian melepaskannya dalam bentuk peristiwa, benda, atau orang-orang ya, orang-orang yang sesuai yang dia pikirkan. Ketika seseorang itu sering berpikir tentang hal-hal yang buruk ya,
sifat orang yang buruk, berpikir tentang perilaku orang yang buruk, tindakan-tindakan orang yang buruk ya, maka pikiran tersebut akan memancar ya dan ditampung oleh semesta, dan kita akan lebih sering bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin Anda pernah merasakan juga ya, kok saya setiap kerja itu selalu ketemu dengan teman-teman yang toksik. Kok setiap saya berorganisasi, saya ketemu orang-orang yang suka iri dengan saya gitu. Dan ternyata itu sebenarnya adalah pikiran kita sendiri. Jadi atensi kita terhadap hal-hal yang negatif itu lebih dominan dibanding atensi kita terhadap hal-hal yang positif. Mungkin kita ketika melihat teman yang positif, ya kita kurang memberikan atensi maksimal di situ. Tapi begitu teman kita ini berperilaku negatif, nah kita lebih fokus pada hal negatif tersebut. Pikiran yang dominan terhadap hal-hal negatif pada orang lain itu akan terus menghadirkan orang-orang serupa dalam hidup kita. Begitu juga dengan peristiwa. Ketika kita merasa diri kita penuh dengan kesialan, apes ya, maka hal-hal tersebut juga akan sering datang. Menganggap diri kita ini jauh dari keberuntungan, maka semesta akan mengabulkannya dengan kejadian-kejadian yang membuat kita jauh dari keberuntungan. Selalu gagal. Sedikit lagi berhasil, lalu gagal. Tapi kalau kita sebaliknya, kita fokus pada hanya kebaikan orang lain, orang baik akan terus bermunculan di sekitar kita. Begitu juga dengan peristiwa. Ketika kita memfokuskan pikiran kita pada peristiwa-peristiwa yang nikmat, peristiwa yang mengembirakan, menyenangkan, maka hal tersebut akan terus datang pada hidup kita. Ya, teman-teman sekitar saya yang ada yang ketika dia dapat uang, dia mengeluh. Uangnya terlalu sedikit, cuma segitu doang. Masih kurang, hanya beberapa persen memenuhi kebutuhan saya. Ya akhirnya ketika dia punya uang yang banyak, masalahnya juga banyak. Entah anggota keluarganya sakit sehingga uang itu harus keluar ya. Jadi dia baru dapat uang banyak, harus keluar dengan karena berobat atau memperbaiki mobil yang rusak. Sehingga uang tersebut tidak terasa banyak. Tapi ada orang ya, dia uangnya sedikit, tapi hidupnya selalu senang. Mungkin dia punya barang-barang yang bagus, dia punya teman-teman yang support ya, dia punya pasangan yang baik ya. Ternyata itu faktornya adalah karena dia selalu berpikir positif terhadap semua orang. Oke lah, orang lain ada jahatnya, ada jeleknya, tapi dia melihat sisi positifnya. Seperti itu. Nah, ada muncul pertanyaan begini, berarti kita harus positif terus dong dengan orang. Berarti kita tidak boleh waspada dong dengan orang-orang yang punya track record tukang tipu, ya, punya track record suka menyakiti orang, toksik, ya, suka ngomongin orang lain gitu. Apakah kita harus berpikir positif pada mereka? Nah, jadi sebenarnya tugas kita bukan untuk berpikir positif pada orang-orang tersebut, tapi kita harus menghindari mereka, ya, agar kita bisa berpikir positif. Jadi kalau sahabat-sahabat membuka bisnis, usaha, sebisa mungkin jangan cari partner yang toksik. Jangan cari partner yang tukang mengeluh, tidak pernah bersyukur, ya, selalu mengeluh kurang, atau malas-malasan, ya, tidak disiplin gitu. Itu sebisa mungkin jauhi rekan bisnis seperti itu. Cari orang-orang yang punya kualitas, bukan hanya kualitas dalam artian dia mampu mengelola bisnis, tapi juga kualitas dalam hal attitude. Dia tidak suka mengeluh, dia orangnya bersyukur, ya, dia orangnya mau menerima ketika rugi, dia mau menerima ketika untung. Orang-orang tersebutlah harus kita jadikan partner bisnis, karena itu akan mempengaruhi bisnis kita ke depan. Begitu juga dengan pasangan. Jangan cari pasangan yang hobinya bersedih, mengeluhkan kehidupan, iri dengan orang yang lebih sukses, iri dengan orang yang punya barang-barang lebih bagus dari dia, iri dengan saudaranya, iri dengan temannya. Sebisa mungkin untuk Anda jauhi orang-orang tersebut. Apalagi ketika kita punya pencapaian, lalu pasangan kita ini cenderung untuk, baru segitu aja, lu tuh gak hebat-hebat amat.
lihat tuh si itu, lihat tuh si itu, lihat tuh si itu. Dia selalu mendowngrade pasangannya. Maka jangan sampai kita melanjutkan hubungan tersebut. Dia adalah pasangan yang terus memberikan support system, memotivasi, bersyukur, dan mau menerima kita di saat jatuh, dan juga bersyukur ketika kita sedang naik. Nah, itulah yang cocok dijadikan pasangan. Asalnya carilah pasangan yang sefrekuensi. Ya, jangan cari yang tidak sefrekuensi. Kalau tidak sefrekuensi itu kitanya bersyukur, dia hobi mengeluh. Kita orangnya mencari ketenangan, selalu membuat kita tidak tenang gitu. Selalu depresi, selalu gelisah, selalu merasa dirinya itu penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesialan itu. Sedangkan kita selalu bersyukur. Itu jelas tidak sefrekuensi. Jadi sebisa mungkin untuk tidak dilanjutkan hubungannya ya, agar kita lebih beruntung ke depannya. Itulah konsep dari hukum tarik-menarik. Jadi kita akan menarik sesuatu berdasarkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Jadi ketika kita banyak masalah itu bukan semata-mata ujian ya. Menurut saya bukan ujian atau bukan musibah dari Tuhan. Tapi itu sebenarnya karena ulah kita sendiri. Karena kita melepaskan vibrasi negatif ke semesta, sehingga peristiwa-peristiwa negatif, apes, sial itu selalu hadir dalam hidup kita. Menjalankan The Secret ini, mereka dari orang miskin lalu menjadi orang kaya. Bahkan ada yang tunawisma, dia bisa jadi jutawan, ya, punya uang yang besar, tapi jutawannya bukan jutawan rupiah, tapi jutawan dolar ya. Itu karena menjalankan The Secret. Dia selalu memvisualisasikan kekayaan. Dan dia selalu mengafirmasi pada dirinya tentang kekayaan itu. Sehingga ketika jadi tunawisma, tiba-tiba ada yang mengajak dia bekerja. Dan dari gaji itu dia bisa menyewa apartemen. Kemudian lama-kelamaan gajinya naik dan apartemen itu lunas. Lalu dia jual, dia beli rumah yang lebih bagus. Dan kemudian dia dapat pekerjaan yang lebih baik lagi, gaji yang lebih besar. Sehingga membuat dia dalam waktu 3 tahun menjadi jutawan. Dan ini membuat kaget Bob Proctor ya saat itu. Bagaimana mungkin orang yang saya ajarkan ternyata lebih sukses dari saya. Dan ini memang berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi ya tergantung kesinkronan antara pikiran dan perasaan kita. Kadang ada pikirannya positif tapi perasaannya masih penuh dengan keraguan. Masih penuh dengan apa iya apa enggak gitu. Padahal dia harus selaras ya antara pikiran dan perasaan, maka semesta ini akan bekerja lebih cepat. Sedangkan orang-orang yang lambat biasanya pikiran dan perasaannya ini tidak sinkron, tidak selaras, sehingga semesta ini agak lambat juga untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Ada sebuah lagi cerita tentang seorang pemuda ya, dia ini curhat ke dosennya. Jadi dosennya ini salah satu pakar Law of Attraction juga. Dia mengirim email bahwa dia itu sering dibully. Dia dibully oleh teman kantornya. Kemudian ketika dia pulang dari kantor, tengah jalan, dia dibully oleh preman-preman di sana. Lalu kemudian dia punya keinginan untuk menjadi seorang stand up comedian, tapi ternyata dia disoraki karena dianggap tidak lucu gitu. Bahkan sampai dia pernah dilempar botol oleh salah satu penonton. Kemudian dia mengatakan bahwa aku sangat benci pada teman kantorku, aku benci pada preman-preman itu, aku benci kepada penonton yang melempariku dengan botol. Dan dosennya ini yang pakar Law of Attraction mengatakan bahwa kamu jangan fokuskan pikiranmu pada hal-hal yang tidak kamu inginkan. Jangan fokuskan pikiranmu pada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Fokuskan pikiranmu pada hal-hal yang kamu inginkan saja. Akhirnya ya setiap hari dia duduk di taman, lalu dia tiduran sambil membayangkan hal-hal yang ingin terjadi dalam hidup dia. Dan hanya dalam beberapa bulan, tiba-tiba teman sekantor yang sering bully itu keluar dari kantor. Dia resign dari pekerjaan. Dan dia merasa lebih nyaman ketika teman-teman itu sudah resign. Ketika dia berjalan keluar dari kantor yang biasanya dia diganggu oleh preman itu sudah tidak ada. Mungkin ketangkap polisi atau apalah gitu. Tapi preman itu sudah tidak ada. Dan ketika dia stand up comedy, ya, dia open mic, semua orang tertawa, semua orang gembira gitu. Sehingga dia mendapatkan atensi positif ya dari penonton. Nah, ini membuktikan bahwa kita cukup
Memfokuskan diri kepada hal-hal yang kita inginkan. Jangan kita fokuskan diri kita pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada hal-hal yang kita benci, pada hal-hal yang tidak kita sukai. Fokuskan hanya pada hal yang kita inginkan. Ketika kita menginginkan pasangan ya, kita tinggal pikirkan saja pasangan apa yang kita idam-idamkan itu. Mungkin dari sifatnya, mungkin dari fisiknya. Kita bayangkan bagaimana dia mencintai kita, bagaimana dia memperlakukan kita, baik dengan tindakan ataupun ucapan, bagaimana dia menjadi support system. Itu kita bayangkan saja hal-hal seperti itu. Jangan kita bayangkan pasangan yang cerewet, pasangan yang posesif, pasangan yang tidak setia, ya suka selingkuh, yang friendly dengan lawan jenis ya gitu. Jangan kita bayangkan hal-hal yang tidak kita suka. Kita bayangkan saja, pikirkan terus-menerus dalam imajinasi kita pasangan yang kita inginkan secara detail. Ketika ingin bekerja, bayangkan pekerjaan yang kita inginkan, gaji berapa, lingkungan pekerjaannya. Dengan pekerjaan itu karir kita terus menaik. Terus pikirkan, bayangkan itu semua. Jangan membayangkan nanti kerjaan kita dipecat, di PHK, ya kan, gesek-gesekan sama teman sekantor, punya atasan yang toksik. Itu jangan kita pikirkan hal tersebut. Pikirkan sesuatu yang hanya kita inginkan. Maka semesta itu akan bekerja untuk mewujudkannya. Bisa dibilang perbanyak husnuzon, berprasangka baik. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Jadi sahabat-sahabat, bagaimana dengan afirmasi ya? Afirmasi itu sebenarnya adalah bagaimana pikiran alam bawah sadar kita itu menerima afirmasi tersebut. Karena menurut Napoleon Hill dalam bukunya, ketika seseorang itu tertanam dalam alam bawah sadarnya suatu kalimat yang positif, maka itu akan menghubungkan kita dengan Tuhan. Makanya kalau kita lihat, kita harus tenang ya. Maka ketika seseorang itu sudah tenang dalam ibadah, baru dia berdoa, doanya itu dikabulkan. Karena ketika dia kondisi khusyuk dan merasa ketenangan ya, gelombang otak tenang ketika dia ibadah, maka doanya bisa diijabah. Kenapa? Karena dia kondisi tenang dan doanya ini langsung masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, mungkin kita banyak sering berdoa tapi lama ya dikabulkan. Karena ya memang yang kita minta ini bertolak belakang dengan alam bawah sadar kita. Karena ada namanya alam sadar, ada namanya alam bawah sadar. Alam sadar, lalu pikiran sadar ya. Sebut alam sadar saja. Alam sadar itu ketika kita bisa menyaring semua informasi yang masuk ke dalam pikiran. Ini baik, ini benar, ini salah. Itu alam sadar atau pikiran sadar. Tapi kalau pikiran bawah sadar, ya, itu tidak bisa menolak informasi apapun. Dia tidak bisa menyaring, dia tidak bisa memilah-milah. Dia akan menerimanya dengan mentah-mentah apa adanya. Dan saat itu akan disampaikan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya begitu. Misal contohnya, ketika pikiran kita mengatakan sering ada yang bilang bahwa kita ini bodoh, kita ini bodoh, kita ini bodoh. Kalimat tersebut terus berulang-ulang dalam pikiran sadar kita. Sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan kita mengakui diri kita ini bodoh. Bahkan, mohon maaf, orang yang sombong, mungkin dia sombongnya hanya sesekali ya. Tapi banyak orang yang mendoakan dia sombong. Jadi mengatakan, sombong lu, sombong. Ketika ungkapan-ungkapan orang tersebut masuk ke dalam pikiran kita bisa saja awal-awal itu menolak. Kita mengatakan kita tidak sombong. Tapi kalau itu terus-menerus masuk ke dalam pikiran kita, lama-lama dia masuk alam bawah sadar. Dan lama-lama kita tanpa sadar, ya, kita ini terlihat sombong sekali gitu. Menjadi suatu kebiasaan. Maka kita harus melakukan meng-cancel seluruh pikiran-pikiran negatif. Kita harus menunjukkan afirmasi-afirmasi positif. Misalnya katakan bahwa saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Ucapan itu terserah mau bangun tidur, mau sebelum tidur, atau ketika di perjalanan ya, katakan saja saya bahagia, sampai itu masuk ke alam bawah sadar. Nanti lama-lama akan berdampak pada pembawaan kita. Senyum kita terlihat lebih manis ya, tatapan mata kita terlihat lebih sejuk, dan orang juga melihat kita auranya itu seperti friendly gitu, enak diajak berbicara, enak diajak akrab. Karena kita mengatakan dalam pikiran saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia.
sampai masuk ke alam bawah sadar. Dan juga misalkan mengatakan bahwa saya kaya, saya kaya, saya kaya, walaupun mohon maaf ya, duitnya cuma tinggal 50.000 atau 20.000 di dompet, tapi selalu mengatakan saya kaya, saya kaya, saya kaya, sampai berulang-ulang di pikiran sadar. Kalau itu terus diucapkan sampai ratusan ribu kali, puluhan ribu kali bahkan, itu akan masuk ke alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu akan menyampaikannya pada Tuhan. Dan semesta akan mewujudkan kekayaan itu tanpa disadari. Tiba-tiba punya mobil, tinggal sedikit kok tiba-tiba punya motor, tiba-tiba punya fasilitas. Semesta itu bisa mewujudkan sesuatu tanpa kita berusaha. Bahkan kita berusaha atau tidak berusaha, semesta kalau mau bisa mewujudkan. Kalau di Al-Quran dikatakan, kalau orang berkata jadi, maka jadilah. Jadi bukan sesuatu hal yang mustahil ya. Seseorang yang kaya jadi miskin, seseorang yang miskin jadi kaya, itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Kalau Allah mau, itu pasti bisa. Ya, karena Allah itu yang punya kehendak untuk mengangkat derajat seseorang atau menjatuhkan derajat seseorang. Jadi teruslah kita berpikir positif bahwa saya kaya, saya kaya, saya bahagia, saya bahagia. Ucapkan itu terus menerus saat sedang santai, saat sedang rileks, saat sedang di perjalanan. Ucapkan itu terus menerus. Saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Semakin sering kita melakukan itu, maka kita akan menjadi magnet yang menarik segala sesuatu yang membuat kita bahagia. Selamat mencoba. Mungkin itu saja, kita lanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.